Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Imam dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, yaitu saya Nazira Mutiara dan Siti Namira Aisyah, akan mempresentasikan materi tentang leadership and change yang ada di chapter 14. Nah, pada chapter ini terdiri dari 3 konten yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah the rational approach to organizational change, yang kedua adalah the emotional approach to organizational change, yang terdiri dari charismatic and transformational leadership, dan yang terakhir adalah Bass theory of transformational and transactional leadership. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu introduction apa yang akan kami jelaskan pada materi kali ini. Jadi organisasi sekarang, pada masa kini itu sangat seringkali menemukan banyak tantangan-tantangan yang potensial. Nah, tantangan tersebut itu terdiri dari beberapa hal yang memicunya. Yang pertama adalah teknologi yang baru, yang kedua adalah globalisasi, yang ketiga adalah perubahan iklim sosial dan politik, dan yang terakhir adalah kompetitif trade dan juga kondisi ekonomi yang seringkali berubah-ubah setiap saatnya. Nah, beberapa hal ini memicu banyak perubahan yang harus organisasi itu langsung adjust atau sesuaikan agar dapat tetap bertahan di pasar dan tetap berjalan seperti biasanya. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan pemimpin yang baik. Nah, best leader atau pemimpin terbaik adalah pemimpin yang dapat mengetahui dan menyadari bahwa ini terjadi perubahan secara situasi maupun secara follower dari faktor followernya dan dapat melakukan perubahan, mengadjustnya dan juga mengformulasikan rencana-rencana yang akan muncul di masa depan untuk mengantisipasi masalah ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan menyeting atau mengatur tujuannya. Lalu yang kedua adalah coaching, ketiga mentoring dan delegasi. Nah, tetapi bagaimana cara yang tepat untuk melakukan beberapa tools tersebut? Sehingga leadership atau leader itu memerlukan pendekatan secara rasional untuk melakukan perubahan organisasi, lalu melakukan framework secara diagnostik, dan juga juga dapat menemukan pendekatan-pendekatan alternatif untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Bahkan leadership style juga sangat berpengaruh untuk menghadapi tantangan tersebut. Baik, saya akan mulai jelaskan untuk bab pertama, yaitu pendekatan rasional dalam atas perubahan organisasi. Nah, pendekatan rasional yang dijelaskan di buku itu ada yang terkenal namanya Beers Model. Nah, Beers Model ini juga seringkali dijadikan preferensi oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan lainnya. Jadi Beers Model ini itu apa sih? Beers Model ini adalah roadmap. Jadi sebuah cara seorang leadership untuk mengimplementasikan inisiatif atas perubahan organisasi dan juga alat diagnostik untuk mengetahui seberapa jauh sebuah perubahan inisiatif itu gagal. Jadi inisiatif atas perubahan organisasi itu kan tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan harus ditemukan apa penyebab kegagalannya. Nah, di sini ada sebuah rumusan atau model atau formula yang dapat menyimpulkan banyak faktor-faktor yang terjadi pada organizational change. Yang pertama adalah D, jadi C itu ada amount of change, D itu adalah dissatisfaction, yang kedua ada M itu adalah model, P itu adalah proses, dan R adalah resistance. Nah, dissatisfaction ini adalah yang muncul pada followers, model itu adalah model yang harus dibuat oleh leader yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu proses itu terdiri dari 5W1H, what, when, why, where, dan juga how untuk melakukan inisiatif change. Lalu ada resistance itu
disebabkan oleh fear of loose identity or social contacts dari para leader maupun dari followersnya, yang mana harus si DMP ini harus lebih besar daripada resistance, agar amount of change-nya itu lebih besar dan memiliki impact yang lebih baik terhadap perubahan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu elemen-elemen yang ada di formula tersebut. Yang pertama adalah dissatisfaction atau ketidakpuasan. Nah, kepuasan dari kepuasan dari follower itu sangat berpengaruh atau sangat penting dalam menentukan kemampuan dari seorang leader untuk melakukan perubahan. Kita sangat tahu ya, kalau kita punya leader yang tidak mampu untuk memuaskan kita dalam hal meliding kita, maka kita tidak akan merasa puas. Nah, jadi kepuasan ini sangat penting. Tetapi untuk melakukan perubahan, pemimpin ini harus dapat menekan kepuasan dari para pegawainya. Kenapa? Karena yang namanya perubahan itu harus tidak semua orang tuh dapat menerima, sehingga pemimpin ini harus dapat menyesuaikan si ketidakpuasan ini, tetapi pegawainya itu tidak harus sampai leaving the organization, jangan sampai dia keluar dari organisasi, tapi dia harus dapat mereka harus dapat menyesuaikan dengan perubahan ini. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pemimpin itu harus harus mengetahui berapa puaskah followersnya atau pegawainya terhadap situasi sekarang. Nah, kepuasan ini, untuk mengetahui kepuasan ini dapat dilakukan survei atau in-depth interview atau berbagai tools lainnya, yang mana nanti pemimpin dapat menilai apakah ini harus dapat seberapa jauh ditekan kepuasan ini, atau seberapa toleran follower itu untuk menerima ketidakpuasannya. Lalu yang kedua adalah pemimpin harus dapat berdiskusi dengan followernya bahwa terjadi kompetitif teknologi potensial. Jadi nanti di masa kini follower itu harus dapat menyesuaikan dirinya karena terdapat banyak ancaman-ancaman baik dari legal maupun dari teknologi, yang mana kalau kita tidak dapat menyesuaikan diri, maka kita tidak dapat bertahan dari sistem, dari industri. Nah, kemudian pemimpin juga harus dapat mengkapitalize atau membuat sebuah menjelaskan sebuah krisis atau finansial yang mana ini harus segera diatasi, dan follower ini harus juga berpartisipasi atas perubahan ini. Jadi pemimpin itu tidak serta-merta hanya ingin menekan satisfaction, jadi untuk mencapai tujuan, tetapi dia juga harus dapat balance ya dalam menekan satisfaction into dissatisfaction, yang mana pasti akan muncul karena perubahan itu pasti mau tidak mau harus diterima. Lalu yang kedua adalah model. Nah, model ini terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama adalah environmental scanning, jadi pemimpin harus dapat men-scan lingkungan yang sedang terjadi sekarang, seperti apa lingkungannya. Lalu yang kedua adalah pemimpin harus dapat membuat vision statement yang baik. Nah, vision statement ini bukan final destination, bukan tujuan utama, tetapi adalah way to get the goals, atau cara bagaimana pemimpin mencapai si tujuannya itu. Jadi pertama, follower itu harus diberitahu dulu perubahan ini adalah dengan berdasarkan si vision statement ini. Jadi follower itu akan merasa be part of them, be a part of the changes, dan mereka juga akan dengan sukarela memberikan kontribusinya untuk perubahan ini. Lalu yang ketiga adalah pemimpin harus setting the new goal to support the vision. Visi yang sudah tadi dibuat sebagai tools, sebagai cara untuk mencapai tujuan utama, itu harus dapat dibuat sebuah tujuan baru. Nah, tujuan baru ini serta-merta dibuat juga dengan dengan rencana-rencananya. Nah, yang terakhir adalah harus membuat perubahan sistem.
Nah, di sini menggunakan pendekatan system thinking. Nah, system thinking ini adalah ketika pemimpin berpikir perubahan ini secara sistemis, jadi secara keseluruhan. Di mana contohnya ketika perusahaan ingin meningkatkan revenue, ingin meningkatkan pendapatan, it means perusahaan juga harus meningkatkan compensation, yaitu meningkatkan gaji karyawan, karena kan harus kerja extra miles, dan di mana kerja extra miles itu ya harus karyawan nggak akan semangat nih kalau nggak ada insentif. Dan di mana ketika ada insentif increasing revenue, ada increasing production. Nah, ketika increasing production, apakah si bagian produksi itu dapat memaintain kualitinya? Ya tentu saja harus. Nah, ini harus dipikirkan gitu. Jadi semua hal itu harus dipikirkan oleh si leader yang baik, karena sistem itu akan berubah secara keseluruhan. Kalau kita ingin mengganti satu titik aja harus diubah secara keseluruhan satu sistem. Selanjutnya, nah tadi yang model itu ada di gambar component of organizational alignment, itu ada visi, capabilities, culture, system, and structure. Nah, ini mendukung si vision. Si vision yang dimana dia adalah tools untuk mencapai si strategic goals-nya. Jadi dibutuhkan dukungan dari semua aspek, dari kapabilitasnya, dari culture organisasi, norma, dan lain-lain yang harus disesuaikan juga. Lalu sistemnya, sistem dari bagian accounting, sales, HR, IT, walaupun memang yang berubahnya tuh nggak secara keseluruhan, tetapi seluruh sistem harus dapat mendukung perubahan tersebut. Lalu dari struktur organisasi, baik dari kontrolnya, baik dari komposisi timnya, dan hierarki dari organisasinya juga harus dapat disesuaikan. Lanjut, yang ketiga adalah proses. Nah, proses atau P, proses itu adalah inisiatif perubahan yang tadi kan hanya dari segi intangible ya, dari baru kayak ide-ide saja. Nah, tetapi kalau yang si proses ini dia menjadi tangible, jadi terlihat lebih berwujud karena diwujudkan dalam si change plan ini dan dapat dilakukan aksi atas perubahan-perubahan yang sudah direncanakan tadi. Nah, change plan yang baik itu harus meliputi yang pertama ada sequence of events, yang kedua adalah key deliverables, yang ketiga adalah timelines, keempat adalah responsibilities parties, yang keempat adalah metrics dan feedback mechanism. Nah, jadi setelah sudah menjelaskan segalanya, yang harus diingat itu adalah feedback ya, karena walaupun bagi leader itu adalah hal yang sudah cukup baik si plan itu, tetapi ternyata bagi follower ini yang menjadi objek dari aplikasinya itu ternyata kurang baik. Nah, dibutuhkan feedback dari followers itu sehingga dapat memberikan perbaikan-perbaikan perubahan yang akan memberikan output atau outcome yang lebih baik. Nah, si change plan ini tentu saja harus berdasarkan depth and breadth. Jadi seberapa jauh dan seberapa dalam si change-nya ini. Kalau change-nya itu tidak terlalu jauh, misalnya hanya mempengaruhi beberapa bagian saja, maka change of plans-nya juga akan menyesuaikannya. Nah, lalu semua manajemen, nah ini harus berkomitmen untuk melakukan eksekusi ini dengan baik, eksekusi si change plan ini, karena apabila satu level aja dia tidak mau ikut berkontribusi dengan baik, tidak mau ikut berpartisipasi, maka akan sangat mempengaruhi reaksi dari si followers-nya. Dan leader, nah manajemen itu harus mengantisipasi reaksi-reaksi apa yang akan muncul ketika kebijakan ini atau perubahan ini akan diaplikasikan. Nah, lalu dari tadi DMP sudah saya jelaskan, yang terakhir adalah resistance. Nah, si DMP ini harus lebih besar daripada resistance. Resistance itu apa sih? Resistance itu adalah ketika terjadinya expectation performance gap. Leader, followers, dan stakeholder itu kan pasti akan berasumsi bahwa perubahan ini, pengaplikasian kebijakan atas perubahan ini pasti konsumen maupun employee itu akan langsung beradaptasi, akan langsung dapat mengaplikasikan gitu. Dia tidak ada komplain, tidak ada apapun, dan mereka akan langsung bekerja seperti business as usual. Padahal realitanya tuh tidak seperti itu. Nah, makanya ada namanya expectation performance gap. Jadi adalah perbedaan atau difference
slightly gap gitu antara initial expectation dan reality. Realitanya itu ternyata tidak seperti yang direncanakan. Itu hal yang wajar karena ya namanya rencana itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita ingin rencanakan ya. Nah, si resistance ini harus dapat di-manage secara baik dari si leader maupun manajemen yang mengikutinya, karena tentu saja akan menghasilkan resistance. Dan kalau resistance ini muncul dan tidak dapat di-manage dengan baik, maka followers itu akan kembali kepada behavior yang lama dan sistem yang lama, karena dia merasa wah ini sistem yang nggak bisa nih kalau gue lakuin. Jadi akhirnya ya udah deh balik aja ke sistem lama dan akhirnya nggak mau mengikuti perubahan ini. Jadi perubahan ini harus manajemen itu harus antisipasi resistance yang akan diberikan oleh si followers. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang menjadi ketakutan dari employee-nya ini atas perubahan ini? Nah, dijelaskan di buku ada namanya fear of loss. Nah, itu ada beberapa aspek. Yang pertama adalah value reward. Mungkin reward-nya tidak sebesar yang sebelumnya atau tidak sebaik yang mereka ekspektasikan. Lalu social relationship-nya, mungkin dengan adanya kebijakan ini, social relationship antar pegawai atau antar supervisor dan pegawai itu mungkin akan jadi rusak, karena ya mau nggak mau perubahan ini akan menyebabkan banyak pergeseran norma atau nilai ya. Mungkin ada pergeseran. Nah, sense of identity dan juga bahkan akan terlihat inkompeten, khususnya mungkin untuk pegawai-pegawai yang memang umurnya sudah boomers gitu. Ketika misalnya semua kita mulai dengan IT ya, nah pasti kan ada yang merasa yang tua-tua itu, aduh saya nggak bisa nih IT, saya ngoperasiin Microsoft aja udah kewalahan, apalagi nih kita full IT karena misalnya karena pandemi. Itu kan pegawai-pegawai lama itu pasti akan merasa wah ini saya bakal kelihatan inkompeten nih. Nah, ini harus diantisipasi oleh leader. Nah, di sini juga ada sebuah grafik di mana terjadi yang tadi gap antara expectation dan reality. Nah, gap-nya ini akibat adanya si change initiative implement. Nah, sebisa mungkin si leader ini harus dapat menekan gap ini, karena gap ini pasti ada, dan sebisa mungkin ya change initiative ini seberjalannya waktu harus diterima oleh semua pegawai. Nah, ini penjelasan tentang si loss-nya ini, loss yang ketakutan yang dialami oleh pegawai, oleh objeknya. Yang pertama adalah power, kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah relationship, keempat adalah rewards dan identity. Nah, si action yang dapat diambil oleh leader kalau power ya harus dapat memberikan empati, harus mengerti bahwa keadaan ini tidak bisa diterima oleh semua pihak, harus dapat mendengarkan dengan baik, dan juga harus dapat membuat powernya itu lebih lebih impactable. Jadi nggak yang istilahnya otoriter lah, tapi sama-sama mendengarkan gitu keluhan-keluhan dan sama-sama memperbaiki. Lalu kompetensinya itu bagaimana untuk meningkatkan kompetensi, tentu saja dengan coaching, mentoring, training, terus peer coaching dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang dapat meningkatkan kompetensi pegawai-pegawai yang dirasa saat ada perubahan ini dia nggak bisa beradaptasi. Lalu yang ketiga adalah relationship, itu membantu employee untuk membangun relationship yang mungkin nanti bakal rusak, nah harus diperbaiki. Lalu yang rewards itu harus dapat mendesain dan mengimplementasikan sistem reward yang baru untuk mendukung si support change initiative ini. Dan yang terakhir adalah identity, mendemonstrasikan empati dan mengemphasize value of new roles. Pastikan ada yang merasa role-nya jadi lebih kecil nih dengan ada perubahan ini. Mau nggak mau ya kita harus mengatakan bahwa semua role yang baru ini itu berharga. Kalian ini sangat-sangat berharga dan harus ikut atas perubahan ini untuk organisasi yang lebih baik. Next, nah yang ini adalah si SARA model. SARA model itu yang tadi resistance itu terdiri dari 4 reaction. Yang pertama ada anger, yang kedua ada rejection, yang ketiga ada acceptance dan make up. Nah, ini seberjalannya waktu harusnya dari si anger itu langsung ke rejection,
acceptance dan make up ya. Di sini ada grafiknya. Pertama nih, ketika ada perubahan akan terjadi shock. Nah, shock ini nggak hanya dialami oleh si middle manager, tentu saja top leader juga akan mengalami. Jadi semua lini manajemen itu pasti akan mengalami namanya shock. Lalu ada anger, lalu ada rejection, dan acceptance. Jadi semuanya itu akan mengalami, baik dari leader, middle manager, maupun staff atau individual contribution. Nah, sehingga leader itu harus memahami bahwa individual itu pasti akan mengalami waktu yang lebih lama ya untuk beradaptasi, karena kan mereka sebagai objek, bukan sebagai ikut untuk membuat keputusan atau membuat kebijakan gitu ya. Nah, people are not likely to take any positive action until reach the acceptance stage. Jadi sampai mereka mencapai titik acceptance antara titik anger dan rejection, itu pasti kebanyakan sifatnya itu tidak baik gitu. Maksudnya mereka akan melakukan kritik, mereka juga akan ogah-ogahan gitu ya untuk melakukan kebijakan itu. Tapi doesn't mean not happy. Mungkin ada yang nggak happy, tapi ada juga orang yang happy. Jadi sebenarnya reaction-nya ini ya tergantung individualnya masing-masing. Nah, jadi sangat bervariasi ya terhadap beberapa organization level yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau untuk individual contribution mungkin akan sedikit lebih lama daripada yang middle manager atau top leader, karena yang mereka mungkin tidak ikut terlibat dalam perubahan ini, maksudnya tidak ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan. Jadi intinya itu apa? Leader itu harus dapat berpikir bahwa ketika mengaplikasikan kebijakan atas perubahan ini, maka harus berpikir secara massa. Jadi secara kritis dan secara menyeluruh. Karena yang dipengaruhi itu kan nggak cuma beberapa pihak aja, tetapi secara sistemik. Makanya di sini di gambar yang sebelah kanan terdapat nih ada 3 diagram dari leader, follower, dan situation yang merupakan 3 aspek utama dalam leadership. Nah, si leader ini tuh akan mempengaruhi si followers dan situation, dan 2 hal itu juga akan mempengaruhi leader, jadi saling berpengaruh. Nah, jadi leader itu harus mempunyai good leadership dan good management skill. Good leadership-nya itu ya dari banyak interpersonal skill-nya, dari menetapkan visi, terus dari skill untuk mendengarkan, skill untuk skill interpersonal lah. Sedangkan skill manajemennya itu lebih ke skill ketika si leader itu menciptakan change plans. Nah, harus dapat nih mengukur seberapa jauh, seberapa bisa si manajemen itu melakukan adjustment terhadap si change plan ini, agar dia itu dapat sukses secara jangka panjang. Jadi jangan sampai kebijakan ini hanya berlangsung pendek dan akhirnya hilang begitu saja. Akhirnya balik lagi ke sistem yang lama, balik lagi ke behavior yang lama. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus dipikirkan matang-matang. Nah, sehingga dibutuhkan leader yang memiliki adaptive leadership dan juga memiliki kemampuan learning agility. Jadi adaptive leadership itu yang dimana leader itu siap untuk beradaptasi terhadap situasi yang sangat-sangat berubah ini. Dan juga learning agility, jadi walaupun dia leader, dia itu harus mempunyai kapabilitas dan keinginan untuk belajar. Jadi walaupun sudah hebat segala-galanya, harus mau belajar kalau ini, dan harus menerima kalau ini memang harus berubah dan harus diaplikasikan gitu kebijakan ini terhadap situasi yang baru. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, perubahan itu pasti ada dan leader itu harus dapat mengantisipasinya. Dan follower juga harus dapat mengikuti leader, sehingga leader itu harus bisa mengarahkan followersnya agar dapat menyesuaikan diri. Baik, cukup dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Ami. Oke. Baik, terima kasih Kak Ira. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan emosional terkait dengan perubahan organisasi. Di sini kita akan membahas mengenai karismatik dan transformational leadership. Setelah tadi membahas mengenai rasional ya, jadi lebih dari sisi
kalau dari masuk akal, lebih rasional, kita akan lebih mendalami mengenai karakteristik kepemimpinan dari karismatik dan transformasional. Pasti kalau membahas karisma, membahas transformasional itu teman-teman juga pasti udah sering banget dengar terkait dengan dua hal ini. Jadi memang salah satu karakteristik yang dimiliki oleh para pemimpin itu adalah karakteristik karisma. Pemimpin yang karismatik adalah individu yang dapat memberikan gambaran, memberikan pandangan terhadap tujuan di masa depan, terhadap apa yang ingin dicapai di masa depan, terhadap visi masa depan, dengan kuncinya dengan meyakinkan para followersnya. Jadi ketika ketika pemimpin yang karismatik ini, yang dianggap karismatik oleh leader ini, oleh para followers, itu memberikan pandangannya gitu ya, nanti followersnya itu akan merasa excited, akan merasa membara, sehingga nanti akan terbangun sebuah hubungan ikatan emosional yang kuat dengan para followersnya. Nah, memang ketika di tahun sebelum pertengahan 1970-an sudah banyak sekali diskusi, banyak sekali research mengenai kepemimpinan karismatik. Nah, salah satunya adalah Weber. Di sini Weber berpendapat bahwa masyarakat dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari 3 jenis sistem otoritas, yaitu tradisional, lega rasional, dan juga karismatik. Dalam sistem otoritas tradisional, ini tuh seperti misalnya kings, dia udah punya penerusnya. Jadi memang sistemnya itu sudah ada sendiri sistemnya, siapa yang akan meneruskan dan segala macam. Jadi memang sudah lebih rigid ya, gitu kan. Kecuali ya kalau kalau dipikir-pikir seperti raja lah ya, raja dan ratu, kalau dia sudah turun dari tahta, nanti penerusnya adalah misalnya anak pertamanya, seperti itu. Jadi sudah ada hukum tidak tertulis, karena kan itu hukum tidak tertulis ya, terkait masyarakat itu didikte siapa yang memiliki otoritas dan bagaimana otoritas tersebut dapat digunakan. Nah, selanjutnya adalah lega rasional. Di sini adalah orang yang memiliki otoritas adalah orang-orang yang memiliki orang-orang yang memiliki kecakapan hukum yang mengatur posisi yang diduduki. Misalnya kalau di buku adalah Hillary Clinton. Hillary Clinton itu bukan turunan raja, mungkin bukan turunan raja, bukan turunan ratu, tapi dia memiliki otoritas resmi berdasarkan hukum untuk menjadi sekretaris jenderal di situ, seperti itu. Jadi memang ada hukum yang mengatur terkait otoritas yang dapat digunakan. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan charismatic leadership. Nah, di sini itu adalah pemimpin-pemimpin yang dapat memproyeksikan diri mereka adalah orang-orang yang kalau di buku ekstrim bilangnya kualitas super gitu ya. Tapi kalau di sini adalah pemimpin-pemimpin yang punya punya X factor, bilang gitu ya, punya X factor. Jadi saat mereka muncul gitu, para pengikutnya itu udah langsung mendengarkan apa yang mereka katakan. Itu namanya charismatic leadership. Tidak harus dari turunan raja, tidak harus orang yang memiliki wewenang, tapi bisa siapa saja jadi charismatic leadership selama mereka punya kekuatan emosional dengan para followersnya dan selama mereka punya X factor tersebut gitu. Jadi ketika pemimpin itu benar-benar sangat didengarkan dan di-respect dan gaining respect dari para followersnya. Teori mengenai charismatic leadership yang sudah dilakukan riset selama sebelum tahun 1970-an itu kemudian berkembang ketika James McGregor ini mengeluarkan 2 teori terkait dengan kepemimpinan.
karismatik, yaitu transaksional dan transformational leadership. Jadi ketika berbicara kepemimpinan transaksional, di sini adalah ketika leader dan follower itu berada pada suatu kondisi ketika mereka itu melakukan pertukaran. Dalam artian, leader itu memberikan kewajiban pada follower, dan followernya itu akan melakukan kewajiban tersebut. Lalu ketika follower sudah melakukan kewajiban tersebut, dia akan meminta haknya kepada leader gitu. Jadi memang ada sistem timbal balik, ada sistem barter ya di situ, entah barter secara ekonomis, secara politis dan lain-lain gitu. Itu ketika transactional leadership, namanya juga transaksi. Jadi ada yang dibeli, ada yang dijual, seperti itu kira-kira. Nah, ketika transformational leadership, ini adalah pemimpin-pemimpin yang dapat melihat status quo saat ini, lalu kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki ke depan, area-area perubahan apa yang perlu dilakukan ke depan, yang dapat dilakukan oleh organisasi, atau misalnya dalam segi pemerintah, kira-kira dalam pemerintahan apa yang perlu diubah. Pemimpin transformasional ini adalah sama seperti karismatik, dia adalah pemimpin yang bisa membentuk ikatan emosional yang kuat dengan para pengikutnya. Tapi di buku itu dijelaskan bahwa seluruh transformational leaders adalah orang-orang yang karismatik, tapi tidak semua pemimpin yang karismatik adalah orang yang transformasional. Ketika berbicara tentang karismatik, itu adalah karakteristik ya. Oh, dia berkarisma. Tapi apakah dia bisa membuat visi ke depan? Apakah dia bisa membuat visi, membuat tujuan, dan bisa menginternalisasikan tujuan-tujuan tersebut kepada para followernya gitu? Belum tentu gitu ya. Dia belum tentu bisa seperti itu. Nah, tapi kalau ketika transformational leadership, ketika pemimpin itu bisa membuat sebuah visi, ketika pemimpin tersebut memiliki tujuan dan bisa menginternalisasikannya kepada para followers, dan followers mau mendengarkan gitu, karena tadi pemimpin itu punya X factor, punya ikatan emosi yang kuat dengan para followers gitu. Nah, ketika itu adalah transformational leadership. Ada beberapa stage, ada beberapa langkah di buku ini dijelaskan ketika ingin membedakan karismatik to non-karismatik leader ke pemimpin yang tidak karismatik. Yang pertama adalah pemimpin yang karismatik itu adalah pemimpin yang bisa menilai current situation dan apa sih yang bermasalah, apa sih yang perlu diperbaiki, apa sih yang perlu ditingkatkan dari status quo, dari status saat ini. Nah, selanjutnya adalah pemimpin-pemimpin tersebut bisa mengartikulasikan visi tersebut dan apa yang ingin diubah, gitu. Area perubahan apa yang ingin dicapai. Nah, kemudian para pemimpin itu membangun kepercayaan gitu ya, kepercayaan dengan para followersnya terkait dengan visi dan tujuan yang para pemimpin inginkan. Pemimpin-pemimpin ini juga tentunya risk taker, jadi mereka punya resiko. Resikonya apa? Resiko ketika followersnya tidak setuju gitu ya, followersnya tidak cocok, tidak kurang berkenan gitu dengan apa yang dipropose oleh para leader gitu. Nah, ketika ini terjadi, ini adalah tadi kemampuan pemimpin untuk dapat mendorong area perubahan tersebut terjadi, terinternalisasi kepada para followers. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai apa sih common karakteristik atau karakteristik yang ada pada karismatik dan transformational leadership. Di figur 14.5 ini dirangkum menjadi satu. Jadi faktor-faktor apa yang pertaining charismatic leadership dan juga transformational leadership. Charismatic dan transformational leader itu adalah orang-orang yang mempunyai visi ke depan, mempunyai rhetorical skill. Visi tadi sudah disebut. Kalau rhetorical skills itu seperti Pak Soekarno. Jadi kemampuan lisan mereka, kemampuan mereka untuk bisa menginspirasi dengan bahasa-bahasa mereka, dengan
dengan bahasa-bahasa mereka, dengan lisan mereka. Jadi ketika misalnya mereka standing in the podium gitu, orang-orang udah langsung oh oke gitu, saya setuju gitu ya. Itu mirip banget sama Pak Soekarno kan ya. Jadi kalau kita ngetik retoriker aja di Google itu langsung liatin Pak Soekarno sih gitu. Nah selanjutnya adalah yang leader ini harus sharing karakteristik yaitu image dan trust building. Jadi mereka harus memiliki image yang punya kepercayaan diri, punya keyakinan moral gitu ya. Dan mereka memiliki orang-orang yang harus terlihat orang-orang yang kuat gitu. Tapi at the same time mereka juga orang-orang yang harus membangun trust, membangun kepercayaan dengan para pengikutnya, dengan para followersnya, dan berkomitmen bahwa kebutuhan follower above kebutuhan pribadi. Nah selanjutnya adalah personalized leadership, yaitu adalah kebertanggungjawaban pemimpin terhadap para followersnya. Nah, kalau dari sisi followers, ini ada mengidentifikasi leader dan juga visi dari leader tersebut, lalu memperkuat heightened emotional levels, jadi memperkuat hubungan emosionalnya dengan leader, lalu willing atau kemauan subordinasi kepada leadernya, dan juga yang terakhir adalah feelings of empowerment atau perasaan atau empowerment ya, of empowerment. Nah, yang terakhir adalah terkait situation. Jadi ini menarik karena di buku itu dijelaskan bahwa situasi ketika menghadapi situasi variabel situasional adalah ketika kelihatan nih apakah pemimpin ini karismatik atau pemimpin ini apakah tipe pemimpin ini karismatik atau transformasional. Misalnya ketika krisis gitu ya, di sini adalah krisis dan juga ada social networks atau trust interdependence. Jadi ketika krisis, contohnya COVID gitu. Ketika COVID gitu ya, kita bisa menilai sendiri pemimpin mana yang menurut kita efektif gitu. Jadi ketika kondisi normal ya, di buku ini menarik. Jadi ketika kondisi normal, ya kita mungkin melihat pemimpin yang tadinya kita anggap ya pemimpin yang ketika krisis, kita bisa melihat pemimpin yang tadinya kita anggap efektif itu ternyata tidak efektif gitu. Karena misalnya ketika kondisi normal mereka sudah membuat rencana, sudah berkali-kali membuat plan A, plan B, plan C hingga plan Z misalnya gitu ya. Ketika kondisi normal apa nih yang harus kita lakukan? Tapi ketika krisis misalnya pandemi, hari ini normal, besok boom semuanya kita PPKM gitu ya. Nah, ketika itu gitu, siapa yang bisa memprediksi COVID? Siapa yang bisa memprediksi pola hidup berubah gitu kan? Nggak ada yang bisa memprediksi hal tersebut. Nah, ketika ini sosok pemimpin gitu ya, keputusan dari pemimpin yang efektif itu dapat terlihat gitu, dan kita bisa melihat sosok pemimpin mana yang dapat memberikan keputusan efektif. Jadi memang krisis ini seperti ujian, bukan ujian ya, seperti sebuah tolak ukur apakah seorang pemimpin itu sebetulnya efektif ketika force majeure maupun tidak force majeure kayak gitu dalam situasi apapun. Nah, yang kedua adalah social networks. Jadi kalau di sini itu seperti misalnya ketika pemimpin itu berada di kondisinya sehari-hari gitu ya, dia adalah pemimpin tertinggi gitu kan, otomatis ya bawahannya followersnya akan mengikuti, mayoritas pasti akan mengikuti apa kata leader. Tapi misalnya pemimpin itu masuk ke G20 misalnya, masuk ke ajang G20 atau ajang KTT ASEAN misalnya atau apa. Di sini kita bisa melihat mana sih apakah pemimpin kita itu karismatik atau tipikal transformasional gitu ya. Jadi apakah mereka itu bisa mempengaruhi orang lain, memiliki emotional relation dengan para leader lain untuk bisa mempengaruhi leader lain tersebut gitu. Ataukah justru ketika bertemu dengan orang yang setara dengan leader kita, dengan pemimpin kita, dia adalah tipe yang ternyata dia bukan tipe yang too karismatik atau too transformational gitu.
Nah, ketika kondisi-kondisi seperti ini gitu, sebetulnya kita bisa mengakses apakah pemimpin kita itu penting ya sebetulnya, ya menarik ini, karena apakah pemimpin kita itu sebetulnya karismatik atau dia transformational, leader yang transformational gitu. Beberapa kesimpulan dari karakteristik ini, jadi memang situational factor itu sangat berpengaruh terhadap karismatik dan transformational leadership. Dan yang kedua adalah bahwa charismatic leadership ini bisa terjadi di mana saja in the world, can happen anywhere. Jadi dia bisa muncul di mana aja, nggak harus pada orang-orang yang berada di rank tertentu gitu. Siapapun bisa menjadi charismatic leader selama dia mempunyai faktor tersebut. Gitu. Jadi dan karakteristik pemimpin karismatik adalah dia mempunyai bonding yang kuat, strong emotional attachment dengan para followersnya, seperti itu. Jadi memang ketika memang pemimpin-pemimpin itu ingin menjadi pemimpin yang karismatik, yang termasuk tipikal transformasional, maka dia harus bisa nantinya dia juga harus bisa menjalankan organisasi bahkan dalam keadaan krisis. Bahkan di situ justru nanti dilihatnya gitu, apakah bisa nggak sih dia mempengaruhi atau menjalankan organisasi ini bahkan dalam krisis. Lalu dia harus dekat dengan para followersnya dan juga harus passionately articulate their vision. Artinya dia harus bisa menginternalisasikan, harus bisa mengkomunikasikan tujuan dan visinya kepada para followers ke depan. Selanjutnya, nah tapi di dalam dari seluruh variabel situasional tadi yang sudah dijelaskan, ada satu variabel yang penting yang harus dipahami gitu ya sebelum kita masuk ke support selanjutnya, itu bahwa waktu. Waktu itu adalah suatu variabel yang kadang dilupakan, bahwa menjadi pemimpin yang karismatik dan transformasional bukan terjadi dalam satu waktu, tidak bisa instan, pasti ada proses. Jadi jadi pemimpin transformasional, pemimpin karismatik adalah pemimpin yang dibentuk dalam waktu yang lama, dan dia adalah orang-orang tadi yang ingin melakukan atau memiliki karakteristik kepemimpinan karismatik dan transformasional seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke Bass Theory of Transformational dan Transactional Leadership. Jadi di Bass menyebutkan bahwa ada dua tipe leadership, yaitu transformasional dan transaksional. Jadi pemimpin transformasional itu adalah pemimpin-pemimpin yang diyakini lebih berhasil untuk mendorong perubahan organisasi karena punya attachment dengan followers, dan follower itu mau mendengarkan gitu. Jadi kuncinya itu, jadi follower itu mau memiliki kesediaan untuk bekerja mencapai tujuan pemimpin tersebut. Nah, kalau transactional leadership gitu tadi ya, jadi ada leader dan follower itu bekerja berdasarkan suatu imbalan, sebuah imbalan ya. Jadi ada timbal balik lah di antara behavior leader dan follower gitu. Jadi kadang leader itu melakukan transformational leadership itu gitu ya. Jadi mereka, oke lah saya kasih apa yang kamu mau, tapi kamu imbal balik ya ke saya gitu. Itu kadang-kadang ketika leadernya ini ingin memiliki sustainability pada status quo-nya. Oke, ya udah nggak apa-apa deh, misalnya saya ngasih kamu A gitu, tapi nanti kamu tetap pilih saya ya, tetap dukung saya jadi leader saat ini. Itu kan ada transaksi di situ. You buy
I sell you buy I sell kayak gitu. Jadi istilahnya memang ada transaksi di antara follower dan leadernya, tapi bukan transaksi secara moneter saja, tapi politik, emosional dan politik, ekonomi dan lain-lain. Nah, BAS ini juga mengembangkan sebuah tools yang dinamakan dengan MLQ5X, itu Multi-Factor Leadership Questionnaire. Tools ini adalah untuk menilai apakah pimpinan tersebut adalah tipe transformasional atau tipe transaksional. Jadi di dalam MLQ5X itu transformational leadership itu di-assess, dinilai berdasarkan ada lima atribut, dan transactional leadership itu ada 2 atribut. Ada juga Laissez-faire, ini adalah ada 2 atribut terkait dengan Laissez-faire ini. Jadi berdasarkan hasil recent searches ya terkait dengan kuesioner MLQ5X atau bagaimana mengakses transformational dan transactional leadership, there seem to be transformational leadership itu lebih terlihat pada sektor publik. Mungkin memang ketika kita di pemerintahan kita membutuhkan orang-orang yang leader yang transformasional gitu, karena ketika bekerja untuk pemerintah, artinya kita bekerja bukan hanya untuk profit, kita malah bekerja bukan untuk profit gitu kan, tapi untuk higher purpose gitu. Kita bekerja kan entah untuk melayani masyarakat, untuk merencanakan negara dan lain-lain ya, dan tidak profit oriented. Maka ketika tidak profit oriented, kita harus memiliki leader yang mampu untuk menginternalisasikan nilai-nilai agar kita bekerja, agar si follower ini bekerja juga seperti itu, juga bekerja dengan pandangan bukan hanya untuk profit, tapi untuk higher purpose. Nah, ketika higher purpose gitu, maka sosok pemimpin yang karismatik, sosok pemimpin yang transformasi, tipe karakteristik pemimpin yang transformasional itu sangat dibutuhkan. Transformational leadership itu juga dianggap lebih prediktor yang lebih mumpuni terkait dengan organizational effectiveness atau efektivitas organisasi. Nah, dan Laissez-faire leadership ini adalah memiliki korelasi negatif dengan efektivitas. Jadi memang ketika organisasi itu ingin lebih efektif, maka transformational leadership ini menjadi sangat penting untuk dimiliki, karakteristik sangat penting untuk dimiliki oleh para pemimpinnya. Demikian teman-teman semua dan Pak Imam, pemaparan kami terkait dengan chapter ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.